Kamu benar-benar keterlaluan ya Afifah. Aku ngasih kamu uang bulanan tiap bulan, tapi bisa-bisanya kamu gak isi kulkas dengan alasan cuacanya panas. Afifah, aku nggak tahu ya apa yang ada di pikiran kamu saat ini. Aku selalu memaklumi kamu kalau kamu malas masak. Aku suruh kamu beli makanan, kamu malas beresin rumah. Aku yang beresin, bahkan pulang kerja pun aku yang kerjain. Kamu nggak mau masak buat sahur, oke, aku yang beli makanan buat anak-anak, tapi malah kamu yang makan. Apa yang ada di otak kamu Afifah? Aku gak bisa masak, sedangkan Afifah gak mau masak sama sekali. Dia gak pernah mau masak, kalau cuma sahur sama ini aja kasihan anak-anak. Tapi mau gimana lagi, ini juga salah aku yang gak bisa masak. Mungkin kalau aku bisa masak, aku gak perlu mengharapkan Afifah. Ayah, ayo kita sahur. Wah, anak-anak ayah udah bangun nih. Kalian semangat banget ya mau sahur. Iya dong ayah, kita harus semangat. Maafin ayah yang gak bisa masak ini ya. Kita jadi cuma bisa makan sama telur ceplok. Ayah belum bisa masak, tapi nanti kalau ada waktu ayah bakalan belajar masak biar bisa bikinin kalian sahur yang enak. Gak apa-apa kok ayah, pakai telur ceplok juga enak. Masakan ayah selalu enak. Iya, ada juga suka telur ceplok bikinan ayah, enak banget. Ya udah, kita baca doa dulu ya. Ayah, ibu kok nggak ikut sahur? Ibu juga nggak pernah masakin kita sahur ya. Kenapa ya? Ibu lagi gak bisa nak. Mungkin nanti ibu bisa sahur bareng kita. Aku pengen deh sahur dimasakin sama ibu. Kemarin teman-teman aku cerita kalau mereka makan dimasakin sama ibunya. Ada juga sih yang dimasakin sama ayahnya juga kayak kita ini. Tapi tetap aja ibu mereka tetap bantuin masak juga. Ibu lagi sibuk deh, makanya kadang suka kecapean, jadinya ibu ketiduran. Nanti kalau ibu gak sibuk, kita sahur bareng ibu ya. Ibu juga pasti masakin buat kita kok. Kamu tenang aja. Adek kangen masakan ibu ya? Iya ayah, aku kangen banget sama masakan ibu. Nanti ayah bilang sama ibu ya, kalau adek dan kakak kangen masakan ibu, biar ibu bisa masakin buat kalian. Yeay, aku bisa makan masakan ibu. Aku senang banget. Gak usah dipaksain ya, nanti aja kalau ibu emang sadar sendiri. Maksud kakak apa? Lanjut aja makannya, nanti keburu imsak loh. Ayah, kakak, Ade udah selesai makannya. Ade mau ke toilet dulu ya. Iya nak, hati-hati licin. Kino, kamu kenapa nak? Ada yang mau kamu ceritain ke ayah? Ya, aku tahu kok ibu gak pernah mau masak sahur buat kita. Ibu jahat ayah. Jangan ngomong kayak gitu. Itu gak baik nak. Ibu emang lagi kecapean kok. Dari pagi kan ibu udah beres-beres rumah. Jadi wajar kalau ibu gak bikinin kita sahur. Kamu gak suka ya kalau ayah bikinin telur ceplok? Nanti ayah belajar masak ya. Ayah jangan bohong. Ibu itu cuma tidur ya. Kadang kerjaan rumah juga ayah yang ngerjain setelah pulang kerja. Ayah beli makan buat kita sahur. Tapi ibu makan semuanya sampai kita nggak kebagian, dan ayah malah bikin kita telur ceplok. Ayah minta maaf ya kalau kamu tahu semuanya, tapi tolong jangan benci sama ibu. Nanti biar ayah yang tegur ibu ya. Pagi Bu Afifah. Wah, pagi-pagi udah rajin banget nih nyapunya. Iya dong Bu, biar halaman rumah jadi bersih dan nyaman. Makanya saya rajin banget buat nyapu halaman. Maaf nih Bu, maaf kalau sedikit menyinggung. Saya pernah jemput anak saya ke sekolah. Terus saya juga lihat anak ibu. Kasihan Bu, dia lemes banget, mukanya juga pucat. Kino? Iya Kino, kasihan Bu. Pas saya tanya, katanya dia nggak sahur karena Bu Afifah nggak mau masak. Terus Pak Raki juga lagi di luar kota waktu itu, makanya nggak ada di rumah. Kenapa nggak mau nyiapin makan buat sahur Bu? Kasihan Kino. Bukan urusan kamu, mau saya masak atau enggak. Lagi pula masak itu kan bukan tugas istri. Saya tahu Bu, kalau masak itu memang bukan hanya tugas istri. Tapi kan kalau suami lagi nggak ada di rumah, siapa yang mau masak? Kalaupun Bu Afifah nggak mau masak, kenapa nggak beli aja? Daripada biarin anak cuman sahur pakai air putih. Saya kan tadi udah bilang jangan ikut campur. Ini kok masih ngeyel aja sih? Suami saya aja nggak protes kalau saya gak masak. Kenapa jadi kamu yang protes? Ya jelas nggak protes, orang suaminya nggak tahu. Apa kamu bilang? Jangan ngomong sembarangan ya. Ini bulan puasa, jangan bikin kesel. Maaf Bu, saya nggak bermaksud buat bikin kesel. Saya cuma nanya, saya kasihan sama anak ibu. Anak saya nggak perlu dikasihani. Kasihani aja diri kamu sendiri. Ya Allah, kok ada ya orang kayak gitu? Bu Endang lagi ngapain di rumahnya Bu Afifah? Tadi saya dengar ada ribut-ribut. Kenapa sih Bu?
Ini Mbak Koko, Bu Afifah nggak mau masak sahur buat keluarganya. Kasihan anaknya sampai harus pakai air putih doang. Makanya saya tegur tadi. Serius Bu? Ya ampun, kok Bu Afifah jahat banget ya? Iya sih, saya paham kalau masak itu bukan cuma tugas perempuan. Tapi kan gak semua laki-laki itu bisa masak. Kalau emang keberatan ya masak bareng suami lah. Saya juga heran Bu, padahal kalau nggak mau masak ya tinggal beli aja. Saya juga pernah ngerasa malas buat masak, tapi saya nggak pernah ngebiarin anak saya kelaparan. Saya pasti beli makan. Nah itu Bu, seharusnya dia mikir kayak gitu. Seharusnya kan udah zaman serba mudah. Kalau nggak mau masak tinggal beli. Kalau nggak gitu kan kasihan ya anaknya. Wah, ini tasnya bagus nih. Bu, boleh kita ngobrol sebentar? Ada yang mau aku omongin. Ya tinggal ngomong aja Mas, kenapa? Bisa ditaruh dulu nggak HP-nya? Masa aku ngomong, kamunya malah main HP? Repot banget sih, padahal tinggal ngomong. Mau ngomong apa? Cepetan ya, aku gak punya waktu. Ini udah malam, aku mau tidur. Aku mohon sama kamu, jangan kayak gini. Kasihan anak-anak. Iya, pengen banget sahur sama masakan yang kamu masak. Aku kan udah bilang, kalau aku males bangun sepagi itu, bikin ngantuk tau nggak? Makanya kamu belajar masak, biar gak ngandelin aku terus. Iya, aku tahu kalau aku emang gak bisa masak dan itu salah aku. Tapi kamu juga gak bisa bersikap kayak gini. Sekali aja kamu masakin menu sahur buat anak-anak, mereka pasti seneng banget. Males, kamu aja yang masak. Kalau nggak mau masak, beli kek. Aku udah beli buat sahur buat anak-anak, tapi kamu yang makan semuanya Bu. Sampai pas sahur anak-anak cuma bisa aku bikinin telur ceplok. Oh, jadi kamu beli makanan buat anak-anak doang? Kamu sama sekali gak beliin aku Mas. Ya aku lapar lah, makanya aku makan. Aku sengaja beliin makanan untuk sahur anak-anak karena kamu gak akan masak. Kamu juga gak puasa kan? Kalaupun kamu mau makanannya, ya jangan dihabisin Bu. Itu punya anak-anak. Bilang sama aku kalau kamu memang mau. Ya mana aku tahu kalau kamu mau beliin makanan. Kamu kan gak pernah beli apapun kalau pulang kerja. Udahlah, toh itu juga udah berlalu. Gak usah dibahas. Anak-anak juga gak ada yang tahu kan? Itu karena aku gak ngasih tahu mereka. Aku gak mau kalau anak-anak benci sama ibunya sendiri. Afifah, kalau kamu gak mau masak sahur buat aku, seenggaknya lakukan itu buat anak-anak. Mereka benar-benar mengharapkan kamu. Kenapa juga aku harus masak? Ya ampun, aku harus masak apa? Kenapa nggak ada bahan masakan sama sekali? Bu, Kenapa sih? Kok teriak-teriak gitu? Ini udah malam Mas. kenapa sama sekali gak ada bahan masakan? Kamu gak belanja? Oh, aku lupa. Udahlah besok aja. Lagian mau makan apa sih malam-malam begini? Serius kamu ngomong kayak gini? Aku baru pulang kerja, anak-anak baru makan kolak aja Afifah. Mereka pasti lapar. Kenapa kamu gak mikirin kita sih? Ya kan aku udah bilang kalau aku lupa. Tadi itu aku mau belanja, tapi cuacanya panas. Jadi ya udah aku di rumah aja. Kamu benar-benar keterlaluan ya Afifah. Aku ngasih kamu uang bulanan tiap bulan, tapi bisa-bisanya kamu gak isi kulkas dengan alasan cuacanya panas. Afifah, aku nggak tahu ya apa yang ada di pikiran kamu saat ini. Aku selalu memaklumi kamu kalau kamu malas masak. Aku suruh kamu beli makanan, kamu malas beresin rumah. Aku yang beresin, bahkan pulang kerja pun aku yang kerjain. Kamu nggak mau masak buat sahur, oke, aku yang beli makanan buat anak-anak, tapi malah kamu yang makan. Apa yang ada di otak kamu Afifah? Ayah, Ibu, kalian berantem ya? Enggak kok nak, ayah cuma lagi ngobrol aja. Gimana kalau kita makan di luar aja? Udah lama nih kita nggak makan di luar. Asik, sama Ibu juga ya? Enggak, katanya ibu udah kenyang. Toh ibu nggak puasa kan? Jadinya cuma kita bertiga aja. Ayo. Jangan bikin ayah susah terus Bu. Selama ini ayah udah cukup baik belain ibu di depan kita, biar kita nggak benci sama ibu. Bahkan ayah rela berbohong, tapi aku tahu semuanya Bu. Ngomong apa sih itu anak? Kasian banget Paraki dan anak-anaknya, sampai gak sahur gara-gara Bu Afifah gak mau masak. Saya juga gak habis pikir sama yang dilakukan Bu Afifah. Padahal Paraki itu orangnya baik loh. Dia bukan laki-laki yang patriarki, tapi Bu Afifah malah seenaknya sama Paraki. Yang paling kasihan itu anak-anaknya sih. Saya pernah lihat Gina lemes banget pas pulang sekolah. Katanya dia gak sahur. Anak sekecil itu harus mengerti keegoisan ibunya sendiri. Ini bulan puasa, gak usah ngomongin orang. Apalagi ngejelekin orang kayak gitu. Siapa yang ngejelekin? Kita itu nggak ngejelekin. Kita tuh bukan lagi ngomongin sifat buruk kamu, Bu. Harusnya kamu itu tersinggung dan sadar diri. Ini malah marah-marah. Gini ya, Bu, lebih baik Ibu introspeksi diri deh. Tuh, urusin anak sama suami kamu yang nggak pernah kamu kasih makan. Apa kamu bilang? Jangan seenaknya ya kalau ngomong. Saya selalu ngurus suami dan anak saya.
Tapi anak kamu aja bilang kalau kamu gak pernah masak buat sahur. Kamu bahkan gak pernah puasa. Kasihan Bu, para Ki itu udah capek-capek kerja, malah disuruh ngurus rumah sama anaknya, sedangkan kamu cuma leha-leha aja. Hahaha, kamu tahu apa soal kehidupan saya? Kamu gak tahu apa-apa. Mending kamu diem deh. Saya juga ngurus rumah ya, capek. Jadi wajar kalau suami saya yang masak. Suami saya aja gak keberatan kok. Kok malah kamu yang repot? Bukan itu Bu, tapi kamu membiarkan anak-anak kamu tidak sahur sampai dia kelaparan. Kasihan Bu, anak kamu sampai pucat wajahnya. Itu urusan saya, bukan urusan kalian. Astagfirullah, kenapa dia kayak gitu ya? Ya bundang, ngeri kena ajab. Kakak, aku lapar banget. Aku mau makan kak, aku lapar. Kamu yang sabarnya dek, kalau kamu mau makan ayo kita beli makan. Tapi nanti kita batal dong kak, aku nggak mau. Dek, kamu masih anak-anak, belum balik juga, jadi belum diwajibkan. Gak apa-apa kok kalau kamu lapar dan mau makan, jangan dipaksa, nanti kamu sakit. Kakak gak mau kalau kamu sampai sakit. Tapi kalau aku dimarahin sama ibu gimana? Ibu kan suka marah kalau aku nggak puasa. Ibu aja gak pernah puasa dek. Sekarang ayo kita makan, kakak masih punya uang jajan. Anak-anak ayah mau kemana? Kita mau beli makannya. Kika tadi nangis katanya lapar. Mukanya Kika udah pucat banget. Jadi aku minta Kika buat buka aja. Kasian ya. Ayah, aku boleh kan makan? Boleh nak, kamu batalkan aja puasanya. Asik, makasih ayah. Kakak, ayo kita jajan. Aku sama Adep pergi dulu ya. Hati-hati di jalannya ya. Kika sama Kino kemana? Bukannya tadi ada di sini? Mereka tadi keluar beli jajan buat Kika. Dia lapar katanya. Kika nggak puasa? Kok bisa sih dia nggak puasa? Kamu juga kenapa gak larang sih mas? Dia itu harus belajar puasa dari kecil. Kamu aja nggak puasa, nggak usah terlalu keras sama anak-anak. Mereka masih kecil. Kamu itu ya kebiasaan banget manjain anak-anak. Jangan suka manjain mereka. Mereka masih kecil, belum wajib puasa juga. Asal kamu tahu ya, mereka kelaparan karena mereka nggak sahur. Mereka cuma minum air putih karena kamu nggak masak dan bahan masakan juga nggak ada. Aku udah larang mereka buat puasa, tapi mereka tetap puasa. Sedangkan kamu malah enak-enak tidur. Kamu bahkan nggak puasa. Kamu makan di depan anak-anak tadi pagi. Kok jadi aku sih yang dimarahin? Harusnya kan aku yang marah sama dia. Bu, bangun bu, tolong untuk hari ini masak buat anak-anak, kasihan mereka. Kamu susah banget sih bu dibanguninnya. Anak-anak mau makan masakan kamu. Bu, bangun bu, tolong masak buat anak-anak, nanti aku bantu. Jangan ganggu aku lagi tidur. Udah sana pergi, kamu aja yang masak. Tapi anak-anak maunya sama kamu. Ayolah bu, sekali aja, kasihan anak-anak. Bu, ayo bangun, anak-anak udah nunggu loh. Kamu ini bisa nggak sih gak usah ganggu aku? Aku ngantuk mas, aku mau istirahat. Kalau kalian mau sahur, ya udah masak aja sendiri. Aku nggak mau masak, males banget masak di pagi buta kayak gini. Ini demi anak-anak bu, mereka semangat banget buat sahur. Mereka pengen makan masakan kamu. Tapi aku nggak mau masak mas, udahlah kamu aja yang masak. Kamu benar-benar keterlaluan bu, jangan sampai kamu kena azab bu. Wah, banyak banget makanannya ayah. Aku suka banget. Iya ayah, makanannya banyak banget. Makasih ya ayah udah masakin kita makanan sebanyak ini. Kita jarang banget sahur sama banyak makanan. Tapi ayah gak masak nak, ayah aja baru bangunin ibu tadi di kamar. Udah gak usah dipikirin, mending kita makan aja. Mungkin ini rezeki buat kita. Iya ayah, ayo kita makan aja, gak usah dipikirin. Ini dari siapa? Mungkin ini emang dari Allah. Ayah, ini enak banget ya. Aku suka banget makan kayak gini. Makan yang banyak ya, tapi pelan-pelan, nanti tersendak. Siapa yang masak semua ini? Gak mungkin Afifah kan? Dia dari tadi tidur, sedangkan masakan ini masih hangat. Ayah, ayo makan, jangan diam aja. Ini enak loh. Iya, ini ayah makan. Kalian juga makan yang banyak ya. Wah, enak juga ya masakannya. Kalian makan yang banyak ya. Ayah, kok ibu gak ikut makan sama kita? Aku pengen deh sekali aja sahur bareng sama ibu. Kamu sabar ya dek, nanti ibu pasti sahur sama kita. Jangan sedih ya. Kenapa badan aku gak bisa gerak? Tubuh aku bener-bener gak bisa digerakin. Kenapa ini? Tolong, mas, tolong. Kamu kenapa sih? Kenapa teriak-teriak terus? Mas, tolong aku mas. Badan aku sama sekali gak bisa gerak. Kok bisa sih bu? Coba aku bantu. Udah bu, tubuh kamu susah dibangunkan. Terus aku gimana mas? Aku bener-bener gak bisa gerak.
Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Bu, mungkin ini adalah peringatan buat kamu. Kamu sadarkan apa yang kamu lakukan selama ini. Masa iya sih mas? Kalau benar ini peringatan dari Allah, aku harus apa mas? Bertaubat Bu, jangan mengulangi kesalahan lagi. Jangan kasih makan ego dan rasa malas kamu. Itu yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu benar mas. Ini aku harus bertobat. Aku minta maaf mas. Aku sudah banyak salah sama kamu. Aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Aku udah maafkan kamu Bu, jangan mengulangi lagi ya. Bunda, ibu tahu nggak kalau Bu Afifah nggak bisa gerak sama sekali loh Bu. Serius Bu? Kok bisa sih? Ada apa sih Bu? Coba dong bilang sama saya ketinggalan info nih Bu. Jadi gini Bunda, ini yang saya dengar ya, Paraki itu minta Bu Afia buat masak sahur. Itu juga demi anak-anaknya. Soalnya anak-anak mereka pengen banget ngerasain masakan ibunya. Bu Afifahnya tetap gak mau. Terus Bu, apalagi yang terjadi? Nah setelah itu, pas subuhnya, badan Bu Afifah nggak bisa gerak sama sekali. Itu sih beneran aja Bu. Bu Afifah memang pantas dapat ajab kayak gitu. Dia kan selama ini gak pernah masak buat anak suaminya. Pekerjaan rumah juga suaminya yang kerjain. Dia itu ngerjain pekerjaan rumah kalau dilihat sama orang lain aja biar dapat pujian. Saya nggak nyangka Bu Afifah bisa sejahat itu. Semoga aja ajab yang dia dapatkan saat ini bisa mengetuk hatinya ya Bu, biar dia gak kayak gitu lagi. Kasihan suami sama anak-anaknya. Mas, aku nggak tahu apalagi yang harus aku lakukan. Aku benar-benar gak bisa bergerak. Kamu yang sabar ya Bu, jangan putus harapan. Kita harus selalu berdoa sama Allah biar semuanya bisa kayak dulu lagi. Tapi kalau ternyata aku nggak bisa kembali normal, gimana mas? Aku nggak mau cuma berbaring di kasur ini. Minta ampun sama Allah Bu, jangan putus asa. Di bulan yang suci ini kita bisa meminta doa apapun. Ibu kenapa? Kenapa ibu nggak bisa gerak? Ibu minta maaf. Selama ini ibu sudah salah sama kalian. Selama ini ibu sudah terlalu keras sama kalian. Ibu nggak pernah masakin kalian sahur sampai kalian hanya minum air putih aja. Aku udah maafin ibu kok. Ibu cepat sembuh ya, kita sayang sama ibu. Iya ibu, kita sudah maafin ibu kok. Terima kasih banyak ya anak-anak. Kalian memang anak yang baik. Ibu bangga banget sama kalian. Ibu janji nanti kalau ibu udah sembuh, ibu akan masak apapun yang kalian mau. Ibu nggak akan malas lagi. Bu, aku nggak terlalu mikirin itu. Yang penting sekarang ibu sembuh dulu. Kamu dengar kan, anak-anak kita sudah hebat. Dia selalu sayang sama ibunya. Aku bersyukur punya kalian mas. Mas, badan aku bisa gerak lagi mas. Syukurlah, ini berkat Allah Bu. Aku senang ibu bisa sembuh. Hore! Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Sini aku bantu. Terima kasih banyak ya Bu, kamu sudah mau berubah. Kamu nggak perlu bilang makasih mas. Ini semua sudah tugas aku. Justru aku yang harusnya berterima kasih sama kamu. Karena selama ini kamu selalu sabar sama aku. Wah, sahur kali ini ibu yang masak. Iya dong, sekarang ibu yang masak. Makanya adek harus semangat ya puasanya. Siap ayah. Ya udah, ayo kita makan. Ibu sengaja masak makanan kesukaan kalian. Makannya harus yang lahap ya. Siap Bu, makasih ya Bu udah mau masakin sahur buat kita. Sama-sama anak soleh. Mulai sekarang ibu akan terus masakin sahur buat kalian. Asik. Ya udah, ayo kita makan. Nanti keburu imsak.